Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Wadawah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang keteladanan guru sebagai sarana pembinaan akhlak mulia siswa. Pendidikan adalah suatu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pendidikan itu usaha yang disengaja direncanakan supaya suasana belajar jadi lebih nyaman dan asik. Tujuannya itu biar murid bisa aktif mengembangi semua potensi dirinya. Di sini kan adalah memiliki kekuatan spiritual agama. Spiritual agama itu dia mempunyai iman dan agama. Nah, pengendalian dirinya itu bisa mengatur emosi dan tingkah laku. Kepribadiannya itu punya karakter baik, kecerdasannya itu bisa mikir logis dan paham banyak hal. Akhlak mulianya itu kayak sopan, jujur, berperilaku baik. Keterampilannya itu bisa melakukan hal-hal yang berguna buat diri sendiri, orang lain, dan masyarakat. Pendidikan agama Islam berperan besar dalam membentuk manusia yang rahmatan lil alamin, serta dapat memunculkan potensi manusia yang berkarakter, berakhlak, berbudaya, santun, religius, kreatif, dan inovatif, sehingga seseorang dapat mengaplikasikan ajaran Islam dengan baik. Ironisnya, selama ini pelaksanaan pendidikan akhlak masih terbatas, hanya sebatas dengan perintah tanpa adanya contoh yang baik. Jadi, pendidikan agama Islam itu penting banget karena dia itu ngebantu orang jadi manusia yang bermanfaat buat semua. Nah, lewat pendidikan agama Islam, orang bisa punya karakter baik, akhlak mulia, sopan, religius, kreatif, dan inovatif. Jadi dia itu bisa ngamalin ajaran Islam sehari-hari dengan benar. Tapi ironisnya, murid cuma tahu teori atau perintah, tapi nggak tahu cara ngelakuinnya di kehidupan nyata itu gimana. Teoritis. Salah satu pendekatan pendidikan Islam yang sangat efektif yang digunakan guru dalam proses pembelajaran adalah keteladanan. Karena modal pendidikan keteladanan akan mempengaruhi sikap, kebiasaan, dan tingkah laku siswa. Untuk menjadi guru yang baik bagi siswanya, seorang guru harus menunjukkan contoh yang baik dalam proses pembelajaran. Jadi itu guru harus jadi contoh yang nyata bagi muridnya supaya sikap, kebiasaan, dan perilaku siswa ikut terbentuk dengan baik. Nah, di sini ada tanggung jawab guru. Yang pertama, tugas guru sebagai pendidik dan pengajar adalah membimbing dan mengembangkan sikap dewasa siswa. Jadi, guru itu membimbing siswa supaya bisa punya sikap dewasa dan bertanggung jawab. Yang kedua itu, guru sebagai contoh dan panutan sebagai modal bagi murid. Jadi, guru itu sebagai panutan yang bisa ditiru oleh siswa dalam perilaku dan sikap. Yang ketiga, guru sebagai pendorong. Jadi motivasi siswa biar semangat belajar dan berkembang. Analisis dan pembahasan. Setiap orang dilahirkan dengan ciri-ciri karakter yang berbeda-beda berdasarkan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Karakter adalah hal paling mendasar untuk memutuskan bagaimana menjalani kehidupan karena dapat menjadi dasar untuk hal-hal yang dianggap baik untuk dilakukan. Perbedaan kebiasaan mempengaruhi kepribadian dan tentu saja menimbulkan perbedaan karakter. Jadi pendekatan ini mungkin menjadi komponen perbedaan kebiasaan. Nah, maksudnya itu setiap orang lahir itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti suku, agama, ras, dan adat istiadat. Nah, karakter itu penting banget karena dengan adanya karakter itu kita jadi tahu cara ngejalani hidup dan tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Kebiasaan sehari-hari juga ngaruh banget ke kepribadian. Contohnya, ada orang yang dari lahir dibiasain disiplin dan rajin.
Ada juga yang santai dan fleksibel. Nah, kebiasaan dari kedua itu membentuk sifat dan cara berpikir. Makanya tiap orang punya karakter yang unik. Terus, genetika dan lingkungan adalah dua faktor utama yang membentuk kepribadian seseorang. Meskipun lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter individu, lingkungan keluarga, pertemanan, tempat kerja, dan tempat pelatihan adalah yang paling dominan di barisan karakter di genetika, dan lingkungan adalah dua faktor utama yang membentuk kepribadian seseorang. Nah, maksudnya itu di sini ada dua faktor pembentukan karakter. Yang pertama itu genetika dan lingkungan. Genetika itu bawaan dari lahir. Contohnya, ada orang yang emang dari kecil pemalu dan pemalu atau pendiam. Tapi ada juga yang aktif dan gampang ceria. Nah, lingkungannya itu contohnya anak yang dibiasain saling tolong menolong dari kecil biasanya tumbuh jadi orang yang peduli sama orang lain. Nah, dua faktor ini itu memiliki karakter setiap orang yang berbeda-beda. Makanya gak heran kalau misalkan kita ketemu sama banyak orang dengan sifat, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Pendidikan karakter. Bahwa karakter merupakan suatu upaya yang terencana untuk membuat peserta didik mengenal, peduli, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan, serta peserta didik mempunyai perilaku insan kamil. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan. Nah, maksudnya itu pendidikan karakter itu usaha yang direncanain untuk siswa peduli dan bisa ngelakuin hal-hal baik dalam hidupnya. Terus, implementasi pendidikan karakter di sekolah. Pada prinsipnya, pendidikan karakter dapat diterapkan di semua bidang sekolah, baik kurikulum sekolah atau dukungan lainnya, lingkungan, infrastruktur, dan politik. Apalagi menekankan bahwa pendidikan karakter lebih ditekankan sebuah proses yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Nah, maksudnya itu pendidikan karakter itu bukan cuma ngasih materi pelajaran, tapi juga bagian dari proses belajar sehari-hari. Tujuan dan prinsip pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah sebuah kegiatan di mana merupakan proses penciptaan rasa, sifat, dan karakter seseorang. Karakter juga merupakan tempat untuk mengasah diri menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang diambil. Nilai-nilai norma yang baik harus ditanamkan melalui sebuah peran guru yang menjadi contoh bagi peserta didik ya. Jadi maksudnya itu pendidikan karakter itu proses supaya siswa bisa mengasah sifat dan kemauan jadi lebih baik. Karakter juga membantu seseorang menjadi lebih bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Relevansi dengan nilai Islam. Keteladanan guru memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam membentuk akhlak mulia siswa. Dalam ajaran Islam, membina akhlak tidak cukup hanya dengan memberi nasihat, tetapi harus ditunjukkan melalui perbuatan nyata. Nabi SAW sendiri menjadi contoh utama bagaimana akhlak diajarkan dengan keteladanan. Karena itu, guru dalam konteks pendidikan Islam memiliki peran penting sebagai teladan atau uswah hasanah bagi peserta didiknya. Nah, jadi itu murid itu dia ngelihat apa yang gurunya lakuin. Kalau misalkan gurunya itu perilakunya kayak kurang baik, maka muridnya bakal ngelakuinnya juga. Nah, kalau misalkan sebaliknya kayak misalkan gurunya itu perilakunya baik, maka muridnya itu bakal ngikutin apa yang gurunya itu lakuin gitu. Makanya kan guru itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi muridnya. Kesimpulannya, keteladanan guru merupakan salah satu faktor paling penting dan efektif dalam proses pembinaan akhlak mulia siswa di lingkungan pendidikan. Guru bukan hanya berperan sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing moral yang menjadi contoh nyata dalam perilaku sehari-hari.
Melalui keteladanan, guru menunjukkan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian, dan keikhlasan. Guru secara alamiah akan meniru perilaku guru karena mereka memandang guru sebagai figur panutan yang dihormati dan dipercaya. Cukup sekian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.